Selamat pagi bagi kita semua. Selamat kita beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melera hati dan pikiran kita, supaya dengan tulus ikhlas kita menerima berkat firman Allah di pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Dan saya juga ingin menyapa kita yang ada di luar sana. Shalom Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah keyakinan kita tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Di bawah kolong langit ini tidak nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan selain dalam nama Yesus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Itu kata Yesus. Jadi percayalah, Tuhan akan menolong kita. Puji nama Tuhan. Firman Allah saya akan ambil dalam 1 Korintus 1 ayat 29 sampai 31. Demikian bunyi firman Allah. Sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kiranya pengurapan Tuhan di dalam nama Yesus, Allah menyatakan kasih-Mu dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Jadilah kami pelaku-pelaku firman-Mu yang memiliki hubungan yang akrab dengan Engkau. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tema kita saat ini adalah Allah adalah sumber hubungan kita dengan Kristus. Jadi kita tahu Allah mencintai kita. Kita sempat terputus dengan Allah, tapi dikirimnya karena dosa-dosa kita, lalu dikirimnya anaknya yang tunggal yang menempati tata yang penuh kemuliaan, dan kemudian turun ke bumi ini menjadi sama dengan manusia hanya untuk membangun kembali hubungan yang sudah rusak itu. Ada pengampunan di sana, ada kasih di sana, ada pertobatan di sana, ada redemption, penebusan di situ. Dan sebelumnya mari kita dulu membaca firman Allah. Demikian bunyi firman Allah 1 Korintus 1 ayat 29 sampai 31. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang menekan diri di hadapan Allah, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Haleluya. Sekali lagi saya katakan, Allah adalah sumber hubungan kita dengan Kristus. Dan sebelumnya saya berpantun, dahulu sebelum aku mengaku dosa, hidup dalam kebimbangan dan ketakutan. Setelah aku mengaku dosa, hidup dalam ketenangan dan kedamaian. Haleluya, mantap. Jadi kalau kita merasa hubungan kita dengan Allah tidak sehat, tidak baik, dan tidak nyaman, merasa tertuduh, merasa bersalah, mudah datang mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah. Dia setia dan Dia akan memulihkan kita kembali. Dia akan merangkul kita kembali. Dia akan memeluk kita kembali dalam kasih-Nya, dalam kesuciannya, dalam kehendaknya. Supaya apa? Kita kembali dalam hubungan yang intim. Jadi Allah adalah sumber hubungan kita dengan Kristus. Jadi hubungan itu bersifat, hubungan itu bersifat personal atau bersifat pribadi. Yaitu yang pertama, bersifat pribadi dan hidup. Nah ini, jadi kalau hubungan itu bersifat pribadi dan hidup, pribadi artinya Anda tidak bilang, bro tolong ya nanti sampaikan doa saya kepada Tuhan. Nggak ada itu. Supaya saya intim dengan Tuhan. Bro, saya kasih uangnya, bilang sama Bapak di surga. Bilang sama Bapak di surga, aku nggak bisa datang ini. Jadi supaya hubunganku tetap baik dengan Allah, aku berikan engkau uang transport, uang jaya. Yang mau saya bilang adalah hubungan itu personal.
tidak bisa digantikan. Anda menyuruh orang lain, menyuruh orang tua Anda, atau menyuruh kekasih Anda, atau menyuruh pacar Anda, atau menyuruh orang tua Anda, atau menyuruh istri Anda, atau menyuruh anak Anda, supaya dapat menggantikan posisi Anda, supaya hubunganmu tetap akrab dengan Allah. Tidak bisa. Itu personal. Engkau harus datang kepada Allah, baik saat engkau berdoa secara pribadi ataupun secara bersama-sama. Membangun hubungan itu ada saatnya kita sendiri, ada saatnya kita bersama. Tapi sumber dari segala hubungan itu adalah Allah, di mana kita bisa berhubungan dengan Bapa, dengan Anak, dengan Roh Kudus dalam kehidupan ini. Jadi saya katakan personal, hubungan itu adalah personal dan haleluya, hidup, bukan mati. Ada kegiatan di sana, ada aktivitas gitu. Orang yang hidup kan tidak akan tidur saja. Orang yang hidup itu beraktivitas. Kalau ada orang hidup hanya tidur, itu pemalas. Dan itu jangan dikasih makan. Kalau pemalas nggak perlu dikasih makan. Mereka harus aktif. Itu sebabnya ketika hubungan kita aktif dengan Tuhan, Bapa akan memberikan semangat, Roh Kudus akan menolong kita, memberikan motivasi, energi dari Tuhan Yesus datang dalam hidup kita untuk melakukan yang terbaik dalam hidup ini. Yang kedua kata firman Allah adalah hubungan itu harus dilakukan dengan hikmat Allah. Haleluya. Jadi kalau Anda baca dalam Kolose, di sana Kolose 2 ayat 3, sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Jadi kita membangun hubungan itu karena hikmat Tuhan, karena pengetahuan Tuhan. Artinya kita tahu bahwa Tuhan itu suci, Tuhan itu kudus, Tuhan itu benar. Makanya kalau kita datang harus dengan kekudusan. Kalau kita belum kudus, mengaku dosa di hadapan Tuhan. Supaya apa? Allah mengampuni kita, Allah menyucikan kita. Dia sudah menebus dosa-dosa kita melalui Yesus Kristus. Tetapi ketika kita hidup dalam dosa, dalam dunia ini, dalam pekerjaan ini, jangan tinggal terus dalam dosamu dong. Bangkit! Ada Roh Kudus, ada kuasa kebangkitannya yang diberikan bagimu untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Hubungan intim ini sangat perlu, baik dengan Bapa, dengan Anak, dengan Roh Kudus. Sumbernya itu Allah. Kita tahu bahwa Yesus keluar dan datang dari Allah, dan Yesus diutus oleh Bapa dari dunia. Lalu kemudian Yesus mengutus Roh Kudus. Dia datang dari Bapa, keluar dari Bapa juga. Artinya Bapa, Anak, dan Roh Kudus pada mulanya itu adalah satu dan tetap akan menjadi satu. Bukan soal hitungan di sini, tapi keberadaan Allah. Di dalam Allah itu ada Yesus, di dalam Allah itu ada Roh Kudus. Roh Kudus memberikan hidup, Yesus menjadikan segala sesuatu. Tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala sesuatu yang sudah dijadikannya. Haleluya. Jadi hubungan kita itu bukan hanya kita lakukan demikian saja. Ada hikmat Allah di situ. Ada pengetahuan Allah di situ. Supaya kita betul-betul menjaga perasaan Allah, menjaga hati Allah, sehingga kita hidup dalam rasa hormat dan rasa kehidupan yang menghargai Bapa itu, dengan jalan hidup benar, menyenangkan hatinya, dan hidup dalam ketaatan. Jadi bukan hanya sekedar hubungan. Ada kan orang-orang bersekedar hubungan, hey say hello. Bukan seperti itu. Hubungan kita itu adalah hubungan akrab, hubungan intim yang diharapkan oleh Tuhan. Sehingga kita tahu apa hati Allah, apa kehendak Allah dalam hidup kita. Sehingga Dia mau menyatakan hal-hal yang indah, hal-hal yang tersembunyi, yang mungkin orang lain tidak ketahui, tapi Tuhan bisa melalui hikmatnya diberikannya kepada kita. Seperti contoh, saya ada di sini, orang ada di Batu Raja sana, tetapi
ketika anaknya punya ilmu-ilmu dan kita tidak tahu, ibunya juga tidak tahu, dan saya juga nggak tahu, tapi Tuhan memberitahu karena saya melihat dengan mata apa? Dengan mata iman, karena ada slide yang turun. Dan setelah dicek, ketika dicek pertama kali nggak ada. Oh, jadi saya sudah begini juga itu. Ini benar apa tidak ini? Ya, tidak. Saya bilang dalam nama Yesus, siapa yang di rumah telepon lagi, dan saya katakan dalam nama Yesus, kebuka tempat tidur itu. Dan betul, terlihat dengan jelas. Karena kalau dilihat sebentar selalu asal-asalan nggak akan terlihat. Tapi kalau dilihat dengan teliti dia akan terlihat. Sama seperti ada seorang anggota dewan. Masih belum apa ini, saya katakan, Pak, Bapak duduk di anggota dewan. Siapa yang berani mengatakan demikian? Bapak ini, Pak Pendeta ini, Bapak percaya apa enggak? Saya bilang. Jadi sebelum dia duduk, saya sudah melihat dia duduk di anggota dewan. Hanya satu pesan saya sama dia. Layani rakyat. Walaupun dia bingung berkata, Pak, ini lawan saya yang kuat-kuat, Pak. Kamu percaya bahwa Tuhan itu lebih kuat dari seseorang? Dan akhirnya dia menang. Yang mau saya katakan adalah hikmat Allah perlu ada dalam hidup kita. Itu sebabnya kita perlu kadang-kala berdoa semalam-malaman. Kadang-kala saya berdoa semalam-malaman seorang diri. Dan saya bersyukur kalau hari-hari ini ada doa semalam-malaman bersama dengan sahabat-sahabat. Itu sesuatu yang sangat luar biasa, exciting. Karena apa? Di situ kita berteriak, berseru kepada Allah. Bukan berseru untuk melakukan kegonjang-ganjingan kepada manusia, tapi atas pekerjaan setan supaya didobrak, dihancurkan oleh karya Yesus, oleh kerjaan Roh Kudus. Cengkeramannya dilepaskan dari manusia-manusia bejat, dari manusia-manusia yang melakukan apa yang tidak benar, yang melakukan kejahatan, yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan kemudian berbalik melakukan apa yang baik, sesuai dengan hikmat Allah dan pengetahuan Allah. Jadi itu penting dalam kehidupan ini, supaya kita dapat hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi hubungan itu harus berdasarkan hikmat Allah. Dan pengetahuan Allah ada, dalam hikmat itu ada pengetahuan Allah. Dan hiduplah dekat dengan Tuhan. Bangun hubungan intim kita dengan Tuhan. Bangun pagi-pagi sekali untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Bentuk klub doa. Bentuk orang-orang yang bisa untuk berdoa bersama. Sekarang ini ada Zoom yang bisa, atau Jimmy yang bisa kita nikmati berdoa bersama. Ada yang dari Jawa, ada yang dari mana-mana. Kalau kita bisa gunakan itu untuk membangun kebersamaan, wow, luar biasa indahnya. Karena kita tahu ketika hubungan kita akrab dengan Tuhan, Allah akan melakukan sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. Seperti saya katakan, ada hikmat Allah yang mengalir, yang orang lain tidak tahu, tetapi Tuhan bisa beritahu. Haleluya. Ada banyak cara Tuhan memberitahukan sesuatu kepada saya. Dan itu bukan kaleng-kaleng. Tetapi sesuatu yang sangat indah. Kadang kita memang harus mengalami proses. Seperti tadi, itu saya katakan tadi. Kita jelas melihatnya. Tapi di sana katakan tidak ada. Tapi dengan penuh keyakinan saya katakan, buka dalam nama Yesus. Katakan dalam nama Yesus. Dan setelah dibuka, jadi. Kalau orang-orang yang tidak melihat, kita mungkin katakan, oh ya sudah kalau nggak ada. Kalau Anda percaya itu dari Tuhan, maka Tuhan akan membuktikan itu. Setan mencoba membodohi Anda. Setan mencoba mengkelabui pembantu itu. Setan mencoba menutup matanya supaya jangan melihat benda itu.
Tapi saya mau katakan kepada kita, bangun hubungan kita dengan Allah, itu personal. Sebagaimana saya mau katakan yang kedua dari pantun saya, hidup jauh dari Tuhan membuat aku jadi bodoh. Setelah aku intim dengan Tuhan, hidup berhikmat jauh dari hal-hal bodoh. Haleluya. Jadi kalau dulu kita hidup serampangan, hidup dalam dosa, hidup dalam kejahatan, membuat kita tidak ada hikmat ilahi, membuat kita bodoh, kita tidak berpengaruh, kita tidak punya hikmat dan lain sebagainya. Tapi saya mau katakan kepada kita semuanya, supaya kita hidup di dalam takut, dalam hikmat Allah, dan kemudian kita melakukan sebagaimana yang Tuhan mau. Kemudian yang ketiga kata firman Allah adalah hubungan itu harus benar bersama dengan Allah. Jadi ada orang punya hubungan tapi slip. Dia mengataskan nama Allah, tapi yang dipanggil itu setan. Dia berdoa. Di kampung saya dulu ada begitu, ya. Tapi hadiratnya itu hadirat setan, bukan hadirat ilahi. Tapi saya mau katakan kepada kita, setan bisa mempermainkan kata-katanya, tetapi orang-orang yang benar-benar hidup akan merasakan hadiratnya, akan merasakan kehadiran yang suasana setan ke atas suasana Allah. Kalau ketika kita hidup benar, memiliki hubungan dengan Allah, saya yakin dan percaya kita akan tahu perbedaan datangnya hadirat setan dan datangnya hadirat Allah. Di dalam 1 Korintus 2 Korintus 2 ayat 5, 2 Korintus, saya bacakan dulu bagi kita. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi kita dibenarkan oleh Allah. Jadi karena kita dibenarkan oleh Allah, udah seharusnya kita membangun hubungan yang baik dengan Allah. Pengampunan itu fungsinya adalah untuk kita bisa mengalami pemulihan kembali. Jadi kalau orang bermusuhan, dia memberikan pengampunan, sebenarnya dia mau memberikan kesempatan untuk mengadakan supaya tidak putus hubungan dengan dia. Demikian juga Bapa surga, yang tadinya kita terputus karena dosa yang dilihatnya dalam hidup kita, perbuatan-perbuatan setan, perbuatan jahat, perbuatan cemar, perbuatan terkutuk yang kita lakukan dalam hidup ini, sehingga dia nggak sampai hati melihat kehancuran kita. Tapi Tuhan mau kita hidup dalam kehendaknya, dalam rencananya. Dan itu hanya dengan salah satu, dengan cara di mana Dia memulihkan kembali hubungan kita yang sudah rusak tersebut. Jadi kalau hubungan kita rusak atau kita disakiti orang, jangan membenci, beri pengampunan supaya hubungan kita tetap. Kalaupun mungkin ada saat-saat tidak enak, tetapi lama-lama ketika kita sudah memberikan pengampunan, itu akan menjadi pulih kembali sebagaimana sedia kala. Tetapi kalau tidak ada pengampunan, itu pengampunan karena kita mau hidup benar di hadapan Allah, hidup di sana. Karena hubungan itu kita harus tahu, hubungan kepada Allah harus baik, kepada sesama juga harus. Kalau hubungan kita baik dengan Allah secara vertikal, maka horizontal ini juga saya yakin kita akan menghargai setiap orang, baik dari kelas apapun mereka, dari kelas bawah, kelas menengah, kelas atas. Kita tidak memandang itu, yang kita pandang hanya Tuhan, karena Tuhan mengasihi mereka, kita juga mengasihi mereka. Itu terjadi karena kita memiliki wawasan ilahi, memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Kalau engkau merasa sombong, merasa benar, merasa lebih baik dari mereka, engkau akan mengatakan, siapa lu? Oh, kok dipegang aja kok tangannya. Ada orang yang saya lihat dipegang dia. Terus kita pegang, dia cuci tangan.
itu orang-orang yang belum tahu arti hubungan dengan Allah. Jadi kalau hubungan kita dengan Allah Bapa di surga, hubungan horizontal ini tidak baik, hablum minallah dan hablum minanas itu harus sejalan. Tetapi kita tidak bisa menyenangkan semua manusia. Tetapi dari hati kita harus tetap melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Hubungan kita dengan Allah personal, ya, dan hidup, dan bukan karena urusan dengan orang lain, personal. Lalu kemudian yang kedua tadi saya katakan, hubungan itu harus dilakukan dengan hikmat. Lalu kemudian hubungan itu harus dilakukan bersama dengan Allah, dengan benar dalam hadir Allah, karena Allah itu sudah membenarkan kita. Saya mau berpantun lagi dulu. Ketika aku hidup memberontak, wow, saya sadar hidup ini sangat panjang, hidup bersama dengan setan, bergaul dengan magic, black magic, dan kita saking bodohnya ada kami 7 seperguruan di zaman lampau dan sudah dipisahkan. Kami tidak pernah ketemu lagi setelah saya merantau, tidak pernah, sudah hampir ya 40 tahun lebih ya. Kalau Barah yang ada yang sudah almarhum, dan ketika kami diminta untuk mengunci, ya istilahnya mengunci, dan kemudian kalau ingin lebih sakti lagi harus berendam di sungai yang mengalir selama 3 hari 3 malam, dan antinya adalah tubuh merah itu. Jadi tubuh merah ini harus, sampahnya itu harus ya saking bodohnya lagi. Sampah ini tidak boleh dilangkai orang. Kalau dilangkai orang ya sirna katanya. Jadi kita mikir, 7 orang ini mikir di mana lah kita akan buat ini. Kalau di sekitar rumah banyak orang, akhirnya kita berpikir ke sungai saja. Jadi kami berjalan kira-kira dari kampung kami, ada kira-kira 1 kilometer lebih, 1,5 lah. Jadi kami buang di situ di sungai. Kalau sekarang saya ingat, di sungai itu kan ada juga orang. Kalau dia sampai ke pinggir, kan ada orang-orang yang lalu juga dilangkai. Bodohnya itu. Tapi yang mau saya katakan adalah kepada kita bahwa hubungan itu harus sungguh-sungguh dengan Allah secara benar kita lakukan. Dan kalau kita secara benar, saya yakin dan percaya kuasa Allah juga akan mengikuti kita, hikmat Allah juga akan mengikuti kita, engratianya Tuhan, irininya Tuhan, makrotimianya Tuhan, kesabarannya Tuhan, prautesnya Tuhan, ya. Itu akan menyertai kehidupan kita sebagai agapinya Tuhan, irininya Tuhan, haranya Tuhan, ya. Itu akan mengikuti hidup kita. Itu baca dalam kasih sukacita itu itu ya, damai sejahtera. Jadi kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kepada Allah, tentu kita ingin hubungan kita terus semakin akrab, semakin dalam dan semakin dalam hari demi hari di dalam kehidupan ini. Jadi kalau kita semakin dalam Tuhan, saya yakin kasih kita betul-betul kita bangun atas hubungan yang akrab, atas hubungan yang intim dengan Bapa di surga, dengan Yesus, dengan Roh Kudus. Saya yakin dan percaya kuasa itu yang sebagaimana yang diperintahkan untuk diberikan kepada kita ketika kita menumpangkan tangan atas orang sakit itu sembuh. Dan Tuhan memberikan kita kemampuan untuk mengusir setan-setan. Bukan kita hanya melakukan bagian, Tuhan selanjutnya serahkan saja, Dia yang melakukan bagiannya. Puji nama Tuhan, yang penting kita melakukannya dengan iman, dengan kasih, dan dengan ketulusan. Hidup
hidup dalam, ini karena saking serunya, hidup ketika aku hidup memberontak, hidup dalam rasa bersalah. Betul, ya. Saat aku hidup benar dan tak memberontak, hidup lega, tidak banyak masalah. Haleluya. Anda tahu kenapa kita banyak masalah? Ketika saya hidup dalam kira-kira 20 tahun lebih bergaul akrab dengan setan, mukanya pun seperti muka setan. Saya sudah pernah bilang ketika saya datang ke sekolah Alkitab di Surabaya, langsung diusir hari itu juga. Ketika saya bertemu dengan rektor, hari itu juga saya harus pulang. Anda bisa bayangkan dari Kalimantan saya datang. Menyerahkan diri kepada Tuhan, walaupun mukanya muka setan. Kamu jahat, kamu bilang, kamu tidak boleh sekolah. Haleluya. Padahal saya sudah bertobat di situ. Ya, sudah, ya walaupun ya namanya pertobatan kanak-kanak lah, masih bayi lah gitu ya. Tapi sudah betul-betul bertobat gitu loh. Arah sudah benar-benar bagus. Walaupun masih ada jotos. Tapi waktu itu ketika dalam proses pembentukan itu, ketika seorang mendengar itu, ada namanya Tante Deborah, dan saya sangat menghormatinya, dan dia katakan, oh beri kesempatan. Dia datang jauh-jauh menyerahkan diri sama Tuhan, lalu mengusir dia, nggak baik. Dan kemudian saya diterima, pada akhirnya saya diterima setelah lama, akhirnya saya diterima masuk asrama. Dan saya betul-betul menghargai perjuangan beliau, sehingga saya betul-betul melakukan apa yang berkenan di hadapan Allah. Dan dari tidak disukai menjadi anak emas, ya. Orang lain tidak boleh khotbah keluar, saya, ya karena saya diberikan otoritas untuk menjaga gedung sekolah, gedung yang baru dibangun atau keluar, dan saya dan tiap malam itu saya keluar karena untuk menjaga ada satu lokasi, dan dari yang tidak dipercaya menjadi dipercaya. Itu sesuatu yang sangat berharga bagi saya. Tetapi saya tahu itu bukan karena hebat saya, tapi karena Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Saya tidak bisa bayangkan kalau hari itu saya pulang. Saya tidak bisa bayangkan itu. Kalau hari itu saya pulang, saya tidak bisa bayangkan. Tapi terpujilah Tuhan yang memberikan kesempatan dalam rahmat-Nya, sehingga sampai hari ini saya bisa bertahan dalam situasi apapun. Saya tahu bahwa Tuhan itu adalah Allah yang mengasihi saya. Jadi hubungan kita harus kita bangun terus-menerus dengan Tuhan. Baik melalui firman Allah, baik melalui doa, baik melalui pelayanan, baik melalui melayani jiwa-jiwa. Tetapi yang terlebih, jangan pernah lepaskan hubunganmu dengan Tuhan karena melayani di luar sana. Jangan lepaskan hubunganmu dengan Allah karena engkau sibuk melayani di luar sana. Akan menjadi kering engkau, akan menjadi hambar, akan menjadi tidak berguna. Tapi kalau engkau datang pagi-pagi sekali, karena kenapa pagi-pagi sekali? Yesus juga mengajar kita pagi-pagi. Dan di saat engkau ada waktu, berikan waktumu, berseru 1000 ucapan syukur terima kasih. Walaupun kadang-kala gagal, tetapi saya membayar, saya katakan, ampuni saya kalau saya gagal Tuhan. Tapi setiap hari 1000 ucapan terima kasih saya kepada Tuhan, 10 pujian kepada Yesus Kristus. Karena saya ingin dalam suasana seperti itu, saya masih tetap mengingat Tuhan yang baik itu, memberikan rasa hormat saya, kekaguman saya, ekspresi cinta kasih saya kepada Dia. Sehingga nantinya itu berdampak bagi anak-anak saya, berdampak bagi keluarga. Dan saya sebagai kepala keluarga harus memberikan teladan. Itu di sana tercatat sebagai visi misi, sebagai suami, sebagai kepala keluarga, sebagai hamba Tuhan. Semua tertulis. Karena saya ingin menjaganya supaya tetap on the track, supaya tetap dalam hadirat Allah, supaya
Bukan saya terlalu super, bukan. Ada banyak kelemahan saya, kekurangan saya. Tapi saya sadar bahwa bersama dengan membangun hubungan dengan Tuhan, puluhan tahun sejak saya menikah, istri saya masak untuk saya, makan, menyediakan di meja. Haleluya. Karena saya nggak mau makan kalau tidak disini. Terkecuali dia pergi. Ya, puluhan tahun, nggak tahu saya resepnya apa itu. Tetapi yang jelas, itu telah menjaga masakannya, telah menjaga saya untuk tetap sehat, anak-anak saya tetap bertemu dalam kesehatan yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Saya tidak tahu satu pun resepnya. Yang saya tahu, pagi-pagi atau siang hari, sudah ada malam hari, sudah ada makanan. Haleluya. Tapi saya bukanlah orang yang munafik, bukan orang juga yang apa. Saya membantu dia mencuci, menyetrika, jadi dia tinggal pakai, saya tinggal makan. Jadi kerja tim yang bagus. Dan saya tidak malu membersihkan, dia tidak perlu membersihkan, kalau dia habis masak tidak perlu membersihkan, saya membersihkan. Kenapa? Untuk orang yang kita cintai, kalau kita hidup benar, kita tidak akan biarkan dia lelah sendiri. Mau berapa kita gaji? Gaji sebagai pembantu, gaji sebagai pengasuh anak-anak, gaji sebagai pencuci. Kalau kita buat seperti itu, enggak. Tim namanya tim saling kerjasama. Di mana rantai yang lemah, di situ kekuatannya. Bukan di mana yang kuat, di situ kekuatan. Di mana rantai yang lemah, di situ kekuatannya. Jadi biarlah kita hidup untuk berhubungan dengan Allah dengan baik dan juga kepada sesama. Yang keempat, hubungan itu harus kudus. Ya, saya bacakan dulu. Hidup kotor dan tak berguna, itulah saya dulu. Karena bergaul intim dengan setan sampai tidak dilakukan masuk sekolah. Ya, sekarang aku hidup penuh makna sebab kebenaran Tuhan jadi pegangan. Haleluya. Jadi pegangan saya itu bukan lagi sumber-sumber dunia ini, tapi pegangan saya itu adalah firman. Saya percaya akan pemeliharaan Tuhan karena firman. Saya percaya Allah akan mencukupi, itu karena firman. Saya percaya Tuhan juru selamat saya, itu karena firman. Saya percaya Yesus itu adalah terang karena firman. Firman Allah berkata, ia adalah terang dunia. Orang yang berjalan dalam terang tidak akan melihat, tidak akan berjalan dalam kegelapan. Yesus itu juru selamat dunia. Kalau ada orang mengatakan dia bukan juru selamat dunia, terserah saja dengan dia. Sekalipun hamba Tuhan, sekalipun orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Tetapi saya mau katakan kepada kita bahwa Alkitab mengatakan dia juru selamat dunia ini. Dia juru selamat yang dikirim oleh Allah. Baca itu Matius 1 ayat 21. Bagaimana dia menyelamatkan dosa mereka. Karena apa? Tuhan mengutus. Dia adalah satu-satunya juru selamat, Lukas katakan. Jadi jangan pernah menyangkali kebenaran firman Allah. Jadi hidup kudus itu hidup dalam kebenaran firman Allah. Apa yang dikatakan firman Allah, yaitu kita lakukan. Kita memang terasing dari orang dunia. Kita memang terpisah dengan orang dunia. Tapi bukan berlaku tindakan kita yang terpisah. Tapi kita bergaul, boleh saja bergaul dengan mereka. Tapi kita tidak boleh dicemari mereka. Mereka yang harus kita pengaruhi untuk bisa hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Orang benar akan senantiasa melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Sekalipun di tengah-tengah orang-orang yang tidak benar. Karena dia tahu Tuhan, mata Tuhan ada di segala tempat untuk melihat orang-orang berbuat baik atau berbuat jahat. Jadi orang-orang yang memiliki hubungan dengan Allah itu harus hidup dalam kekudusan. Kuduslah engkau, karena aku kudus. Engkau kudus dalam semua tingkah laku dan perbuatan perkataanmu. Jangan engkau katakan, Tuhan aku memuliakan engkau, tapi kita maki-maki anak istri kita. Tuhan aku mau hidup kudus, tapi kita maki-maki tetangga kita. Kita berkelahi dengan tetangga kita. Tiap pagi saya punya kebiasaan, ya, menyapu, membantu
para pekerja yang menyapu jalanan itu. Tiap hari saya, terkecuali hari Minggu. Jadi kalau saya habis berdoa pagi, kemudian kalau tidak karena terpaksa atau karena ada kesibukan lain, saya sudah harus keluar dan membersihkan. Bukan hanya tempat saya yang saya bersihkan, ada berapa puluh meter saya harus bersihkan untuk memberikan bantuan, walaupun bantuan itu tidak banyak. Bantuan dalam tenaga membersihkan jalan raya dari sampah-sampah. Karena kita ingin tempat kita bersih, karena kita menghargai apa itu hati yang bersih. Makanya kalau anak-anak saya melakukan pekerjaan saya bilang, buat supaya hati Allah tergetar ketika engkau membersihkan sesuatu. Kalau saya menyapu di luar sana akan berbeda dengan cara mereka membersihkan. Akan berbeda. Orang akan tahu siapa yang membersihkan. Kenapa? Saya melakukan dengan hati, bukan karena saya ingin digaji, bukan. Bukan saya karena minta sesuatu, bukan. Karena dari hati, saya tahu apa arti kebersihan itu. Saya tahu arti apa yang dikehendaki oleh Tuhan itu. Kalau hati kita bersih, saya tahu itu. Itu sebabnya. Karena kita menjaga hubungan ini terus-menerus. Saat ini saya bisa berteriak kepada Allah. Minta bantuan Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Dan saya tidak takut untuk berseru kepada Allah. Saya tidak merasa ada guilty feeling di dalam hidup saya. Terus kita bereskan hidup kita hari demi hari, supaya Dia terus membersihkan kita, memurnikan kita, sampai seperti apa yang dikatakan, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu adalah sempurna. Dalam Matius 5 ayat 48. Dalam Matius 1 ayat 15-16, supaya kita kudus dalam segala perilaku kita, tindakan kita, behavior kita, kehendak kita. Dan kita juga harus berperilaku suci seperti Bapa adalah suci. Seperti ada tertulis, Allah itu kudus. Hendaklah engkau kudus. Haleluya. Jadi itu kekudusan Tuhan harus ada dalam hidup kita. Jangan mau hidup kotor, jangan mau hidup cemar, jangan mau hidup tidak berdasarkan apa yang dikehendaki Allah, tapi hiduplah sebagaimana yang diharapkan oleh Tuhan. Dan yang terakhir adalah hubungan itu membuat kita terbebas dari dosa. Saya mau baca dulu satu ayat di dalam Markus 10 ayat 45. Demikian, karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Karena tebusan itulah kita menjadi bebas. Bayangkan Allah yang anak satu-satunya, anak tunggal Bapa yang penuh dengan kemuliaan itu, kata firman Allah, rela turun, bukan karena terpaksa atau dipaksa, tapi rela turun. Walaupun manusia dari zaman dulu sampai zaman sekarang ada orang-orang yang tidak mengakuinya. Dia manusia. Kalau manusia, kenapa dia bisa naik ke surga? Kalau dia manusia, mengapa dia bisa membangkitkan orang mati? Kalau dia seperti manusia biasa, nabi seperti biasa, orang biasa, nabi-nabi kita, nabi-nabi orang percaya, itu bisa melakukan hal-hal yang besar. Tapi mengaku nabi, siapa yang tahu? Hanya ketika nanti akhir zaman kita tahu mana nabi yang benar, mana nabi yang sungguh-sungguh. Tapi nabi yang sungguh, dia akan hidup dengan Allah. Hamba-hamba Tuhan yang sungguh, dia akan membangun hubungan yang akrab dengan Allah, dengan sesamanya. Walaupun kita tidak bisa memuaskan semua orang, tapi dengan hidup bersama dengan Allah, kita akan terpuaskan. Kita akan bisa terus membangun komunikasi ini dengan baik bersama dengan Tuhan. Jadi kalau Yesus saja yang rela menyerahkan nyawanya bagi kita, apa yang harus kita buat? Respon apa yang harus kita berikan kepada Tuhan untuk menanggapi pembebasan yang Tuhan lakukan ini dalam hidup kita?
selain hidup dalam ketaatan, hidup menyenangkan hatinya, hidup melakukan firman Allah. Saya pikir nggak jauh dari situ, hidup dalam takut akan Dia. Karena ketika hubungan kita akrab dengan Tuhan, kita tidak takut menghampiri Allah. Bayangkan orang Israel dengan Musa. Ketika Tuhan datang dalam awan kemuliaan itu, orang Israel mundur, takut. Kenapa? Mereka hidup dalam dosa. Sementara Musa dengan tenang, enjoy, menikmati hadirat Allah, menikmati kuasa Allah, menikmati hadirat Allah dalam awan itu. Awan kemuliaan Tuhan. Jadi kita demikian juga kalau kita hidup berkenan di hadapan Allah, hidup tanpa rasa didakwa, karena kita sudah dibebaskan, kita mengakui dosa kita, kita punya hubungan akrab dengan Tuhan melalui doa-doa kita, melalui perbuatan-perbuatan kita, melalui doa-doa kita. Haleluya. Saya betul-betul ketika saya mengingat Yesus dalam Alkitab yang mengatakan dia bangun pagi-pagi sekali. Kadangkala saya gagal bangun pagi-pagi sekali, walaupun kadangkala sudah saya buat itu jam 4 bangun, kadangkala lewat juga jam 4. Tapi yang jelas pagi-pagi saya harus datang kepada Tuhan sebelum datang bersama dengan teman-teman. Saya mau katakan kepada kita, tidak ada kekuatan kita. Kita sudah dapat pengampunan, kita sudah disucikan, kita sudah mendapat hikmat, kita sudah mendapatkan kebenarannya. Respon kita itu ya kita tanggapi dengan baik. Respon kita itu kita lakukan dengan baik, sehingga Allah dimuliakan dalam kehidupan ini. Jadi saya mau berpantun terakhir. Hidup lama dalam lumpur dosa, mengikuti keinginan setan. Jadi kalau Anda hidup lama dalam dosa, ya hidup lama Anda juga, kalau mau soal katakan hidup lama atau lama dalam dosa, terserah. Ini bisa ambigu, ya. Hidup lama dalam dosa atau hidup lama dalam dosa, hidup lama atau hidup yang lama. Ya, di dalam dosa mengikuti keinginan setan. Sekarang hidup baru, terbebas dari dosa karena Yesus melepaskan aku dari ikatan setan. Haleluya, puji nama Tuhan. Jadi bukan karena saya hebat, bukan karena saya luar biasa, bukan. Semata-mata hanya karena Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan, karena kasih Tuhan, karena rahmat Tuhan. Dan hubungan itu harus dibangun secara personal dengan Tuhan. Jadi jangan lupa membaca surat cintanya Allah, jangan lupa berdoa, jangan lupa melayani, jangan lupa berkorban. Dan saya tiap hari berkorban. Air di sana itu 24 jam. Rumah puluhan tahun tidak pernah diminta uang kontrak. Semuanya gratis. Karena saya juga digratis itu. Jadi kalau kita punya hubungan yang akrab dengan Tuhan, kalau Tuhan gratis ya kita kasih gratis. Ada dulu saya mengusir setan dikasih amplop yang tebal. Karena sudah banyak dukun-dukun sakti dari seluruh daerah dia panggil, tetapi tidak mampu. Bahkan mereka minta syarat ini dan itu. Tetapi ketika saya datang mengusirnya dalam nama Yesus, dan orang itu lepas. Dan akhirnya dia kasih karena sebagai rasa terima kasihnya. Tapi saya katakan tidak. Apalagi orang tidak percaya. Dikatakan nanti, ini sama saja. Ya, karena memang kalau engkau mendapatkannya, karunia-karunia itu bukan karena pemberian, bukan karena hebatmu, itu pemberian Allah dipakai untuk membangun gereja Tuhan dan melepaskan orang-orang yang terikat. Bukan untuk keuntungan kita, bukan untuk kehebatan kita, bukan. Bukan untuk mengambil manfaat dari situ, bukan. Teman saya bilang, terima saja. Enggak.
Nanti saya usir setan. Dalam nama Yesus, setan keluar. Oh, mata duit. Kenapa dibilang mata duitan? Karena kalau setannya keluar, padahal Tuhan yang mengeluarkan, kau yang terima uangnya. Kita yang berdoa memang, tapi Tuhan yang menyembuhkan dia, tapi kita yang dapat manfaatnya. Haleluya. Itu sebabnya kau dapat dengan cuma-cuma, berikan juga dengan cuma-cuma. Jangan mengambil keuntungan dari karunia Allah. Pakai itu untuk membangun karunia Allah. Saya ada di khotbah yang akan datang, ya, khotbah yang akan datang tentang karunia. Bagaimana karunia itu diberikan oleh Tuhan. Dia berbeda satu dengan yang lain, tapi harus dikerjakan dengan kerelaan hati, dengan segenap hati. Dan kita tahu bahwa siapa kita. Jangan bilang, karena aku hebat, orang suci diberikan. Orang suci diberikan kuasa oleh Tuhan. Tidak. Karena kita tahu siapa, kita hanya seorang hamba. Lakukan yang terbaik, do the best. Jangan justru sombong dalam arogan. Jangan seperti kata Alkitab tadi. Kalau kita bermegah, jangan bermegah dalam dunia. Kalau kita bermegah, bermegahlah dalam Tuhan. Supaya kita mendapatkan sesuatu yang baik dan luar biasa dari Tuhan. Saya tidak akan perpanjangkan lebarkan firman Allah, tapi saya berharap kita mau senantiasa membangun hubungan kita yang bersumber dari Allah, supaya hubungan kita menjadi hubungan yang betul-betul mendapatkan manfaat dari Dia, dan kita menikmati kuasa yang mengalir dalam hidup kita karena hubungan yang intim itu. Kalau kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, tapi masih kita tetap hidup dalam dosa, pertanyakan kemana kuasa Allah itu. Atau kalau Anda yang tidak berkenan, Anda yang melakukan tidak benar, hubungan yang tidak benar dengan Tuhan. Tapi kalau Anda melakukan dengan benar, hadirat Allah, kuasa Allah akan memampukan Anda untuk hidup menyenangkan hati Allah, hidup dalam ketaatan, hidup apa yang dimau oleh Tuhan. Karena saya ada membawa rencana Allah yang sempurna. Wow. Ketika rencana Allah yang sempurna itu luar biasa dalam hidup kita. Dia mau kita melakukan yang terbaik dalam hidup kita sebagaimana yang dikehendakinya. Jadi saya tidak panjang lebarkan firman Allah. Doa dan harapan saya, hubungan ini memulihkan kita dengan Bapa di surga, dengan Anak, dengan Roh Kudus, untuk memberikan manfaat dalam kehidupan kita, dalam membangun kerajaan Allah, dalam membangun kebersamaan, dalam membangun umat Tuhan, supaya tetap memiliki keintiman dengan Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, firman-Mu sudah kami dengar. Biarkan firman-Mu menjadi penuntun dalam hidup kami, dan pemimpin bangsa kami diberkati, dan para politis kami diberikan takut akan Tuhan, dan hidup dalam terang Allah, hidup dalam menjadi garam dunia ini Bapa di surga, sehingga memberikan cita rasa yang enak bagi dunia ini. Dan juga Bapa di surga, pemerintah kami diberikan kearifan, hikmat yang dari Tuhan untuk memimpin, baik mereka sebagai anggota parlemen, baik mereka sebagai anggota pemimpin daerah tingkat 1, tingkat 2 atau kota, semuanya diberkati. Para politisi juga diberkati, para hakim, para polisi, para ABRI, angkatan darat, angkatan udara, angkatan laut, semuanya diberkati Bapa di surga. Kami semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih gereja Tuhan diberkati. Kalau engkau mau didoakan dan engkau sedang mengalami sakit, angkat tanganmu, percaya Yesus mampu hadir menjamah hidupmu. Terima kasih Bapa di surga. Angkat tanganmu dan taruh tempat yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, engkau melihat tangan yang diangkat. Apapun sakit penyakit mereka, ginjal kah, kanker kah, apakah itu yang mereka alami, dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita, kami perintahkan keluar, hancurkan dengan kuasa-Mu. Dan oleh bilut-bilut Tuhan Yesus, mereka disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih. Dan kalau engkau mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, angkat tanganmu di hadapan Allah dan ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa. Saya mengaku segala dosa dan kejahatan yang pernah aku lakukan.
Sucikan aku dengan kuasa darah-Mu, sehingga aku layak menerima hidup kekal-Mu. Terima kasih buat segala pengampunan, karena Engkau berkata, kalau aku mengaku dosa, Kau mengampuni aku dari segala kejahatan dan mensucikan aku dari segala pelanggaranku. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Bagi orang-orang muda atau bagi kita semuanya yang mau menerima terobosan dalam hidup rohani mereka, angkat kedua belah tanganmu, menyerah kepada Tuhan, supaya Tuhan melakukan. Kalau Saulus saja seorang pembunuh dapat diubah oleh Tuhan karena perjumpaannya dengan Tuhan, Tuhan juga bisa hadir kepada engkau untuk mengalami terobosan dari Tuhan. Nah, mari kita berdoa. Tuhan, lihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu, mereka menyerah sepenuhnya kepadamu, karena kami tahu Tuhan, ketika orang yang menyerah kepadamu, engkau hargai demikian rupa, dan engkau hadir kepada mereka untuk mengubah hidup mereka, dan mereka menjadi pahlawan-pahlawan iman. Mereka adalah orang-orang hebat yang diberkati oleh Tuhan di dalam iman mereka, dan mereka menjadi dari orang-orang yang tadinya pecundang, tidak berguna, menjadi orang yang menjadi pemenang, menjadi orang-orang yang berguna dan menjadi alat di tangan Tuhan Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kalau engkau orang-orang muda yang membutuhkan Tuhan dalam hidupmu, dalam usahamu, dalam pekerjaanmu, angkat tanganmu dan mari kita berdoa. Tuhan, lihat tangan-tangan orang-orang yang berharap kepadamu Tuhan. Mereka Kau menjawab sesuai dengan kebutuhan mereka, apapun yang menjadi kebutuhan mereka, Engkau tolong Bapa di surga. Tuhan, tolong mereka dalam usaha pekerjaan, mencari pekerjaan. Tuhan memberkati mereka. Tapi kami tetap bermohon kepada Tuhan supaya orang-orang muda kami diberkati oleh Tuhan dengan jiwa seperti Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, dan juga seperti Yusuf Bapa di surga, orang-orang yang tangguh seperti Deborah, Esther. Oh Bapa di surga, mereka orang-orang hebat yang melakukan apa yang baik dan benar di masa zaman mereka. Dan biarkan kami di zaman kami ini, kami sebagai orang-orang muda, sebagai remaja-remaja, sebagai anak-anak, sebagai orang tua, sebagai generasi masa kini, melakukan apa yang baik dan benar, dan menjadi the agents of change Bapa di surga, agen daripada agen-agen perubahan itu Bapa di surga. Terima kasih, kami bersyukur, dan biarkan kami terus sesibuk apapun kami dalam hidup ini, biarkan kami terus membangun hubungan mesbah doa kami di dalam hubungan yang akrab, intim, benar di hadapan Allah, karena kami sudah ditebus oleh Tuhan, dan hubungan kami bukan hubungan kata orang, tetapi hubungan personal yang hidup di hadapan Bapa di surga. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Sekarang pulanglah dengan membawa damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, kecintaan Allah Bapa dalam surga, persekutuan kuat kuasa Roh Kudus menyertai mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.